Bismillahirrahmanirrahim. Hawadisu utawi iki piro-piro kejadian. Hawadisu utawi iki piro-piro kejadian. Fissanati ing dalam tahun asalisati kang kaping 3 minal hijrati saking hijrah. Fissanati ing dalam tahun asalisati kang kaping 3 minal hijrati saking hijrah. Zawajah menikahkan atau mengawinkan. Zawajah mengawinkan ar-rasuluh sopo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengawinkan bintahu ing putrinya Nabi, bintahu ing putrinya Nabi Umma Kulsum, yaitu Siti Ummu Kulsum. Umma Kulsum rupani Siti Ummu Kulsum dinikahkan li Utsman bin Affan maring sahabat Utsman bin Affan. Li Utsman bin Affan maring sahabat Utsman bin Affan. Ba'daan matat ing dalam sausai wafat. Ing dalam sausai atau setelah wafat Ruqayyah tu sopo Siti Ruqayyah. Ruqayyah tu sopo Siti Ruqayyah. Indahu ing dalam sandingi Utsman. Indahu ing dalam sandingi Utsman walihadza lan karana iki pernikahan. Walihadalan karena iki pernikahan sumya dan arani sopo Utsman. Sumya dan arani atau dinamakan sopo Sayyidina Utsman Dzan-Nuraini ing wong kang duweni dua cahaya. Orang yang mempunyai dua cahaya. Dzan-Nuraini ing wong kang duweni dua cahaya. Wa fiha lan ing dalam tahun ketiga dari hijrah. Wa fiha lan ing dalam tahun ketiga dari hijrah atau as-sana as-salisa di atas. As-sana as-salisa min hijrah. Tazawwajah menikah. Tazawwajah menikah sapa Nabi. Tazawajah menikah sapa Nabi alaihi sholatu wassalam Hafsata ing Siti Hafsah. Hafsata ing Siti Hafsah. Siti Hafsah itu binta Umar bin Al-Khattab. Binta Umar bin Khattab putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Binta Umar bin Khattab putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa Zainabah lan Siti Zainab. Wa Zainabah lan Siti Zainab. Siti Zainab itu binta Khuzaimah, putrinya Khuzaimah al-Hilaliyah kang bangsa Hilal. Binta Khuzaimah, putrinya Khuzaimah al-Hilaliyah kang bangsa Hilal. Sekilas penjelasannya, ini ada beberapa kejadian-kejadian di tahun ketiga. Pada tahun ketiga dari hijrah, beliau baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya yang bernama Siti
Ummu Kulsum dinikahkan dengan sahabat Utsman bin Affan. Saya ulangi lagi, pada tahun ketiga dari hijrah beliau Nabi Muhammad SAW menikahkan putrinya yang bernama Siti Ummu Kulsum, dinikahkan dengan sahabat yang bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan ini selain dari sahabat Nabi juga termasuk menantu Nabi. Sebelum Sayyidina Utsman menikah dengan Siti Ummu Kulsum, beliau menikah dengan Siti Ruqayyah. Siti Ruqayyah ini juga termasuk putri Nabi. Paham ya? Saya ulangi lagi. Awalnya Sayyidina Utsman menikah dengan Siti Ruqayyah yang memang termasuk putri Nabi. Setelah Siti Ruqayyah wafat atau meninggal, Nabi menikahkan Sayyidina Utsman dengan Siti Ummu Kulsum. Oleh karena itu Sayyidina Utsman mendapat atau diberi gelar dengan sebutan Dzan-Nuraini atau Dzun-Nuraini, seseorang yang mempunyai dua cahaya. Kenapa? Karena istri beliau bersaudara. Paham ya? Karena istri beliau bersaudara. Ustadz boleh nggak? Boleh, karena sudah meninggal. Meninggal. Tapi kalau memang belum meninggal atau belum dicerai nggak boleh. Contohnya Faiz menikah dengan Siti Rumjarum. Orangnya masih hidup, istrinya masih hidup, istrinya belum dicerai. Masih ada hubungan Mas Faiz dengan istrinya. Masih hubungan suami istri. Ternyata Mas Faiz nikah dengan adik iparnya. Istrinya belum dicerai, istrinya masih hidup, terus sekaligus adik iparnya dinikah, nggak boleh. Itu namanya keharamannya karena lil jam'i, karena digabung atau dikumpulkan. Kalau seandainya meninggal atau dicerai, maka boleh nikah dengan ipar atau dengan bibinya. Paham ya? Jadi yang menyebabkan Sayyidina Utsman mempunyai gelar dengan sebutan Dzun-Nuraini karena beliau menikah dengan istri Nabi, karena beliau nikah dengan dua istri Nabi. Jadi dua-duanya sama-sama putri Nabi ya. Karena beliau menikah dengan dua putri Nabi. Pertama menikah dengan Siti Ruqayyah. Setelah beliau wafat, Siti Ruqayyah wafat, baru Nabi menikahkan putrinya yang bernama Siti Ummu Kulsum dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi ini nyambung dengan kemarin kan ada sebuah penjelasan ketika umat muslim dalam kekalahan di perang Uhud, kan para sahabat mendampingi, antara lain sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, dan sahabat Ali. Utsman kok nggak ada? Iya nggak ada. Sayyidina Utsman di perang Uhud nggak ada. Kenapa? Karena beliau melaksanakan perintah Nabi. Nabi memerintahkan Sayyidina Utsman tidak ikut di perang Uhud karena untuk bitamridhiha, untuk merawat putrinya Nabi yang bernama Siti Ruqayyah alias istri Sayyidina Utsman. Jadi ketika Nabi berperang perang Uhud, Sayyidina Utsman nggak ikut. Kenapa? Karena merawat istrinya yang bernama Siti Ruqayyah. Dan itu pun sudah diperintahkan oleh Nabi. Pada waktu Siti Ruqayyah wafat, Nabi nggak ada di tempat. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi melaksanakan perang Badar. Paham ya? Perang Badar. Oh ya, perang Badar bukan Uhud, tapi perang Badar ya. Jadi pada waktu Siti Ruqayyah wafat, Nabi tidak ada di tempat karena Nabi ini melaksanakan
perang Badar. Terus Sayyidina Utsman nggak ikut di perang Badar karena memang merawat Siti Ruqayyah dan itu pun diperintah oleh Nabi. Jadi kalau sewaktu-waktu umpamanya Hasan menikah dengan Hasanah umpamanya, terus sekaligus nikah dengan adik iparnya yang bernama Mahsunah umpamanya. Tapi menikahnya karena sudah meninggal atau cerai, itu hampir sama dengan Sayyidina Utsman. Artinya punya gelar apa? Dzunnuraini. Seseorang yang mempunyai dua cahaya. Tapi nggak paham cahaya apa nggak paham. Masalahnya kalau di sini karena putri Nabi, maka dikatakan Dzunnuraini, seorang laki-laki mempunyai dua cahaya, artinya dua istrinya sama-sama putri Nabi. Terus juga pada tahun ini, pada tahun ketiga dari Hijrah, Nabi menikah dengan Siti Hafsah. Siti Hafsah ini adalah putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Paham ya? Saya ulangi lagi, Siti Hafsah ini adalah putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti Sayyidina Umar ini adalah sahabat Nabi, sekaligus menjadi mertua Nabi. Sahabat sekaligus menjadi mertua. Biasanya kalau di kalangan kita yang banyak, teman akrab menjadi kakak ipar, menjadi adik ipar umpamanya. Contohnya waktu liburan, Mas Rosid main-main ke rumahnya Mas Wian. Lah ternyata adiknya cocok. Teman akrab, terus ternyata Mas Rosid nikah dengan adiknya Mas Wian. Itu hasil liburan. Nah, paham ya? Hasil liburan. Atau prakteknya seperti ini prakteknya. Waktu liburan, Mas Rizky main-main ke rumahnya Mas Wahyu. Waktu liburan Maulid atau mungkin habis Ramadan ya, tanggal kurang. Terus ternyata di sana ikut buka bersama, terus juga Mas Rizky menjadi imam tarawih karena mondok 100 tahun ya. Ya, menjadi imam sholat. Akhirnya cocok. Ternyata Mas Rizky nikah dengan adiknya Mas Wahyu. Teman akrab sekaligus menjadi adik ipar atau kakak ipar. Nah, kalau di sini Sayyidina Umar bin Khattab ini sahabat Nabi sekaligus menjadi mertua Nabi karena Nabi menikah dengan Siti Hafsah. Pada waktu itu Siti Hafsah ini suaminya meninggal ketika di perang Badar. Meninggal mengalami beberapa luka yang sangat banyak, akhirnya meninggal. Terus beliau Nabi menikahi Siti Hafsah. Sangat beruntung. Terus juga beliau menikah dengan Siti Zainab. Siti Zainab ini adalah putrinya Khuzaimah. Setelah suaminya meninggal di perang Uhud. Setelah suaminya meninggal di perang Uhud. Jadi Nabi ini mengobati ya. Jadi suaminya meninggal, akhirnya biar terobati beliau menikah dengan Siti Zainab. Siti Zainab ini pada masa jahiliyah beliau mempunyai gelar dengan sebutan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa? Karena beliau lira'fatiha wa ihsaniha ilaihim. Karena beliau mempunyai sifat kasih sayang dan juga ahli berbuat baik kepada orang-orang miskin. Jadi pada masa jahiliyah beliau mempunyai gelar dengan sebutan Ummul Masakin. Yes.